sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Hari wisuda berlalu, lalu sekarang apa? Itu yang aku pikirkan, tentu aku harus mencari kerja. Meskipun ibu memintaku menjaga toko dan mengembangkannya, namun aku ingin mencari hal yang lain. Aku mencari-cari info di sana-sini, termasuk mencari pekerjaan di info lowongan kerja online, namun banyak yang tidak terpenuhi atas catatan nilai kuliahku. Namun takdir berkata lain, seorang seniorku waktu kuliah mengajakku bekerja di tempat kerja orang tuanya. Dia menawarkanku menjadi admin media online. Aku tak banyak pikir, langsung saja aku katakan iya padanya. Sebagai formalitas, aku tetap memasukkan CV dan hal yang lainnya untuk memenuhi pendaftaran. Kring-kring, Assalamualaikum, selamat siang, dengan Denny Gunawan. Iya, saya Denny, ini siapa? Tanyaku. Saya Fahmi dari rumah produksi pakaian ABC, ingin mengabarkan kalau Mas Denny lolos ke tahap wawancara. Kira-kira kapan Mas ada waktu ke kantor? Besok bisa Mas? Baiklah, besok pukul 9 ya Mas. Iya, siap Mas. Hanya itu yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Assalamualaikum. Singkat cerita, aku diwawancarai oleh seniorku yang mengajakku dan istrinya. Jadinya hanya banyak ngobrol masa lalu dan jawab-jawab dan bercanda. Besoknya aku sudah mulai bekerja. Sebelum kami kerja, kepala kantor memperkenalkanku pada teman kerja lainnya. Ada bagian desain, produksi, admin, dan lain-lain. Aku bekerja di bagian admin, nyaman sekali ruang kerjanya. Aku mendapat laptop dan kursi untuk bekerja. Den, ini Mbak Nadia, dia udah lama jadi admin. Jadi kalau ada apa-apa, tanya dia aja ya, kata seniorku. Oke bang, Nat tolong ya, dia masih baru, jelasin aja semuanya. Siap pak. Hari pertama aku diajarkan alur pesanan dan cat pelanggan dan lain-lain. Aku juga melakukan langsung yang diajarkan karena hari itu pesanan cukup banyak. Nadia, dia sepertinya sangat menjaga jarak padaku. Aku maklumi itu karena aku lihat dia sudah sewajarnya dia melakukan itu. Aku juga merasa canggung sebenarnya. Aku ambil sebanyak mungkin ilmu yang Nadia ajarkan. Dalam hitungan hari aku cukup sudah terbiasa dengan keluhan pelanggan dan pesanan yang harus aku arsipkan ke bagian produksi. Namun karena aku sudah bisa dan terbiasa dengan pekerjaan, aku jadi jarang bicara dengan Nadia kecuali ketika menangani masalah yang cukup rumit. Aku tahu Mbak Nadia sudah menikah karena pada suatu hari aku lihat dia diantarkan ke kantor oleh suami dan anaknya yang masih balita. Kulihat Nadia menyalin tangan pria itu, hatiku mulai terasa hancur karena aku sebenarnya sedikit berharap bisa berkenalan lebih jauh dengan Mbak Nat. Sebulan kemudian kantor direnovasi sehingga membuat ruangan admin harus pindah dulu ke ruangan lain. Di ruangan itu, mejaku dan meja Mbak Nat kini bersampingan. Justru karena posisi meja yang baru inilah aku dan Mbak Nat mulai banyak mengobrol. Mbak, umurnya berapa sih? Tanyaku. 28, kelihatan tua ya? Tanyanya balik. Idih, Mbak sendiri yang bilang ya, aku nggak bilang. Lah, kamu berapa, Den? 24. Wah,
Masa garang itu? Garang apaan, Mbak? Tanya aku penasaran. Enggak ah. Si adek namanya siapa, Mbak? Kinan, balas Mbak Nadia. Wah, keren juga namanya. Iya dong, umur berapa dia? Tiga setengah bulan depan. Lagi masa nakal ya, Mbak, umur segitu? Enggak juga, sama suamiku udah diajarin ini itu, entah kenapa dia nggak nakal kayak anak lain. Walah, suaminya keren. Ya dong, makanya aku nikahin. Haha. Udah, jangan ngomong-ngomong nikah. Jadi kenapa emang? Aku abis ditinggal nikah, Mbak, ujarku sambil sedikit mengingat luka gores yang diperbuat oleh mantanku dulu. Walah, yang sabar ya, Den. Banyak sekali yang kami obrolkan karena sekarang kami seruangan dengan tim produksi dan keuangan. Suasana semakin cair. Apalagi dengan adanya Kang Asep yang sering ngomong urusan membuat Mbak Tara kadang keceplosan meladeni obrolan kami. Aku hanya bisa tertawa karena aku tak berani menimpa obrolan mereka dengan di ruangan itu hanya aku yang belum menikah. Udah Kang Asep, jangan ngomongin itu, ntar aku, kata Mbak Tara. Hah? Aku agak kurang paham dengan kata itu, tapi mungkin itu kondisi di mana seorang perempuan. Kalau Mbak Tara, bagaimana dengan Mbak Nadia? Kuprak. Hai.